Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 9. Tatapan penuh cinta. Beberapa menit berlalu dan kini Fado sudah terlelap dengan posisi menempel ke dada Friska, sedangkan kedua lengan pungilnya memeluk pinggang Friska erat. Ardigo tetap saja mencuri pandang ke arah Friska yang terlihat tidak terganggu sedikit pun. Perempuan itu malah mengelus lembut punggung Vano, membuat tidur Vano semakin nyenyak. Perasaan asing apa ini? Kenapa seakan aku tidak mau melepaskan pandangan dari mereka? Batin Ardigo merasa aneh dengan dirinya sendiri. Tak lama kemudian mereka telah tiba di basement apartemen. Setelah memarkirkan mobilnya, Ardigo menoleh ke arah Friska yang akan membuka handle pintu. Tunggu di sini, biar saya yang membuka pintunya. Ardigo turun dan memutari mobilnya. Terima kasih. Vano berat ya? Sini, biar saya yang gendong. Tidak apa-apa mas, aku saja. Mereka berjalan beriringan menuju lift yang mengantarkan ke apartemen. Setelah membuka pintu, Ardigo berjalan di belakang Friska yang masih menggendong Vano. Tepat di dekat tangga, Friska menghentikan langkahnya dan berbalik. Ardigo pun menatap Friska seakan bertanya, kenapa? Ini mas, tolong bawa Vano ke kamar. Sepertinya dia sudah tertidur sangat pulas, ujar Friska memberikan Vano kepada sang suami. Karena dia teringat dulu Ardigo pernah memperingatinya untuk tidak pernah naik ke atas. Seakan mengerti, Ardigo pun mengambil posisi yang sangat dekat, lalu mencoba mengambil alih Vano dari dekapan Friska. Terlihat Vano yang sangat nyaman tidur di dada Friska. Saat meraih tubuh Vano dari gendongan Friska, tangannya tanpa sengaja menyentuh dada Friska yang membuat gadis tersebut kaget dan memelototkan matanya kesal. Ardigo pun sama terkejutnya ketika tidak sengaja menyentuh sesuatu yang sudah lama tidak disentuhnya itu. Dia menatap Friska yang sudah menatapnya dengan garang. Sangat berbeda dengan tatapan penuh cinta yang ditujukannya untuk Vano. Maaf, saya tidak sengaja. Balas Friska memalingkan wajahnya yang memerah. Aku ke kamar dulu, ucap Friska lalu membuka pintu kamarnya dan langsung menutupnya. Ardigo pun menaiki tangga untuk menuju kamarnya. Setelah meletakkan Vano di kasur, dia tanpa sengaja melihat tangannya yang tadi telah menyentuh aset Friska. Dasar bodoh, gumamnya pelan. Pagi hari telah menyapa dan pagi ini ada yang berbeda di apartemen mewah yang ditinggali oleh Ardigo, Friska, dan Vano tersebut. Suara tawa dan antusias terdengar mengalun indah dari arah dapur apartemen. Vano dan Friska lah yang menjadi tersangka kegaduhan tersebut. Sesuai dengan janjinya tadi malam, pagi ini Friska pun berkutat di dapur untuk membuat sarapan dan bekal untuk Vano. Karena hari ini dia sudah dibolehkan untuk sekolah oleh sang papa. Karena terlalu antusias, bahkan Vano pun rela bangun pagi untuk ikut membantu Friska membuat bekalnya. Bocah itu begitu senang bisa ikut berpartisipasi dan berkreasi bersama Friska. Nah, nasinya Vano buat jadi bulatan seperti ini. Jangan terlalu besar ya, ucap Friska sambil mencontohkan hasil buatannya kepada Vano. Siap tante, balas Vano riang. Friska lalu mulai memasukkan nasi gorengnya ke dalam cetakan berbentuk setengah lingkaran dan menekannya hingga terbentuk sempurna. Lalu mulai menyusun makanannya ke dalam kotak bekal milik Vano. Hal pertama yang Friska masukkan adalah daun selada, lalu disusul dengan nasi goreng yang telah dicetaknya. Vano, taruh di sini dan di sini ya bulatan nasinya. Oke tante. Setelah menyusun semuanya, Friska lalu memotong nori membentuk bulatan kecil menyerupai mata sebagai sentuhan akhirnya. Yeay sudah jadi, teriak Vano girang. Sejujurnya, sejak lama momen seperti inilah yang diinginkan oleh bocah tampan tersebut. Melakukan segalanya termasuk berkreasi dalam membuat makanan bersama seseorang yang biasa disebut mama. Tapi ia tidak seberuntung itu,
hingga kini kehadiran Friska lah yang membuat impiannya itu bisa terwujud. Friska tersenyum cerah melihat kebahagiaan Vano hanya karena hal kecil seperti ini. Friska lalu mengalihkan pandangannya ke arah tangga dan mendapati Ardigo yang sedang menuruni tangga. Sesaat mata mereka beradu pandang dan Friska langsung memutus kontak mata tersebut. Ada apa ini? Vano kelihatannya sangat senang. Sampai terdengar ke atas suaranya. Ujar Ardigo ikut senang melihat putranya yang bersemangat, sangat berbeda dari pagi-pagi yang biasa dilewatinya berdua dengan Vano. Ini Pak, bagus kan hasil buatan Vano dan Tante Friska, ucap Vano sambil menunjukkan kotak bekal yang sudah terisi penuh. Ardigo berdecak kagum melihat kotak bekal di atas meja. Dia harus mengakui kalau Friska memang hebat dalam memasak dan menyenangkan hati Vano. Wow, bagus sekali. Vano hebat, puji Ardigo yang langsung dibalas wajah cemberut oleh Vano. Kenapa hanya Vano yang dibilang hebat? Vano kan sudah bilang ini hasil karya Vano dan Tante Friska. Malahan Tante Friska yang memasak semuanya, celetuk Vano yang tidak terima karena sang ayah hanya memuji dirinya. Sepertinya bocah tersebut sudah mulai menunjukkan sikap perlindungan terhadap Friska. Ardigo sedikit heran dengan sikap Vano yang terlihat membela dan melindungi Friska. Biasanya Vano tidak pernah bersikap demikian terhadap siapapun. Apakah mungkin bocah tersebut sudah benar-benar menyayangi dan menerima Friska? Iya, Tante Friska juga hebat. Vano dan Tante Friska sama hebat, puji pria itu sedikit canggung. Sementara Friska terlihat biasa saja. Dia sedikit terharu dengan sikap Vano yang menunjukkan kepedulian terhadapnya. Nah itu baru benar, ujar Vano membenarkan ucapan sang ayah barusan. Sekarang Vano sarapan dulu ya, biar tidak terlambat berangkat ke sekolah. Sini bekalnya biar tante tutup dulu, ucap Friska pelan lalu menarik kursi untuk tempat duduk Vano. Oke, tante, riang Vano. Bocah itu benar-benar terlihat sangat bahagia pagi ini. Terbukti dari senyumnya yang terus terpampang dengan indah. Friska lalu membuatkan susu untuk Vano dan untuk dirinya sendiri. Dia tidak mempedulikan Ardigo yang kini sudah duduk di meja makan untuk menunggu Vano. Ini susu Vano. Dihabiskan ya. Makasih, Tante. Saat hendak duduk untuk sarapan, tiba-tiba perasaan tidak enak meliputi hatinya. Dia tidak tega melihat Ardigo yang hanya duduk di hadapannya tanpa makan atau minum apapun. Sebenci apapun dia terhadap manusia di hadapannya ini, ia tetap memiliki hati nurani yang tidak bisa dibohongi. Mas mau minum kopi, atau mau ikut sarapan bersama Vano? Ucap Friska menawarkan. Dia sudah mempersiapkan dirinya untuk menerima penolakan dari pria tampan itu. Friska melakukannya hanya untuk menghilangkan perasaan mengganjal di hatinya. Kopi saja, balas Ardigo dingin. Tumben dia menerima tawaranku, batin Friska sambil mulai menyeduh kopi untuk sang suami. Setelah meletakkan kopi Ardigo, Friska langsung sarapan bersama Vano. Selamat belajar, sayang. Dihabiskan ya bekalnya, ucap Friska sambil mengelus lembut rambut Vano ketika akan berangkat sekolah. Dia sengaja berlutut untuk mensejajarkan tingginya dengan Vano. Pasti tante. Vano pergi dulu ya. Dadah, balas Vano sambil mengecup kilas pipi Friska yang membuat Friska terkejut. Benar seperti ibu dan anak.
Kegiatan mereka berdua tidak luput dari pandangan Ardigo yang menatap dengan tatapan tak terbaca. "Kami berangkat dulu," pamit Ardigo singkat tanpa ekspresi. "Hati-hati." Setelah melepas kepergian kedua lelaki tersebut, Friska membereskan semua peralatan makannya dan mulai membersihkan apartemen. Setelah itu dia bersiap-siap untuk langsung ke kafe karena hari ini dia tidak memiliki jadwal ke kampus. Tapi sebelum itu, dia juga sudah mengumpulkan beberapa berkas yang dibutuhkan untuk melamar magang besok. Setibanya di kafe, Friska disambut hangat oleh pegawai yang lain. "Lagi libur, Fris?" sapa Dewi ramah. Karena Friska memang akan datang ke Cafe dari pagi jika dia tidak ada jadwal kuliah atau kegiatan mendesak lainnya. Friska dan Tasya memang mendapat perlakuan istimewa di kafe tersebut. Mereka bisa datang kapan saja mereka punya waktu. Rifan memaklumi Friska yang merupakan mahasiswa dengan segala kesibukan, dan karena Tasya adalah sahabat Friska, maka dia juga mendapat perlakuan yang sama. Dan para pegawai tetap di kafe Rifan pun tidak mempermasalahkannya. Bahkan mereka saling mendukung dan menyayangi satu sama lain. "Iya Mbak, jadwal kuliahku sudah selesai. Hanya menunggu magang saja. Rencana besok aku mau melamar magang dengan Tasya." "Wah, sudah mau magang saja ya Fris?" timpal Dina antusias. "Iya Mbak, doakan aku dan Tasya agar bisa diterima di tempat magang yang kita tuju besok." "Pasti akan diterima. Aku yakin adik-adikku akan langsung diterima di tempat magang itu," balas Dewi tersenyum hangat. Dia memang yang paling tua di antara mereka semua. Tak heran jika mereka semua sangat manja kepada Dewi. "Terima kasih Mbak Dewiku," ucap Friska sambil memajukan bibirnya seperti melempar ciuman ke udara. Dewi dan Dina hanya tertawa melihat perilaku Friska. Sementara itu, Tasya belum datang karena dia sudah mengabari bahwa dia sedang di kampus untuk mengurus beberapa berkas yang dibutuhkan untuk lamaran magang besok. Setelah saling berbincang dan bercanda bersama, mereka semua mulai sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Pengunjung sudah mulai memadati kafe sehingga mereka harus gesit dan tanggap dalam memberikan pelayanan. Di Fabian's Court, Ardigo sedang berkutat dengan setumpuk berkas perusahaan yang menuntutnya untuk berkonsentrasi penuh. Tiba-tiba pintu ruangannya diketuk dari luar. Setelah mempersilakan untuk masuk, ternyata sosok itu adalah Andre. "Maaf Pak, Nona Felicia ada di sini. Dia terus saja memaksa untuk masuk dan bertemu Anda," ujar Andre. Rahang Ardigo tampak mengetat mendengar nama yang baru saja disebutkan oleh Andre. Mau apa lagi dia kesini? Batin Ardigo kesal. "Baiklah, biarkan dia masuk," titah Ardigo yang langsung diangguki oleh Andre. Tak lama kemudian masuklah seorang perempuan cantik berpenampilan anggun dan cantik, seperti biasa. Ardigo hanya menatap datar ke arah perempuan tersebut, yang tidak lain adalah Felicia. Jika biasanya kedatangan Felicia disambut hangat dengan tatapan penuh cinta dari Ardigo, kini tatapan itu seolah hilang dan digantikan dengan wajah datar tanpa ekspresi, seakan tidak pernah ada Felicia di hatinya. "Ada apa mendatangiku?" tanya Ardigo to the point. Felicia lalu mendekat dan duduk di hadapan sang mantan kekasih. Dia terlihat gugup menatap wajah datar Ardigo yang tidak pernah dilihatnya selama ini. Selama memiliki hubungan dengan Ardigo,
Felicia memang diperlakukan layaknya seorang ratu. Aku ingin menjelaskan sesuatu kepadamu. Silahkan. Digo, maafkan aku. Aku sangat menyesal melakukan itu kepadamu. Mungkin selama ini aku memang menyukaimu karena hartamu, tapi tidak untuk sekarang. Aku benar-benar mencintaimu, Digo. Aku tidak punya hubungan apapun lagi dengan Jerry. Tadinya aku pikir aku masih mencintainya, tapi sekarang aku sadar bahwa yang kucintai itu adalah kamu. Aku sangat mencintaimu, ucap Felicia disertai dengan isak tangisnya. Entahlah itu tangisan tulus atau hanya sandiwara, hanya Felicia yang tahu. Benarkah? Tanya Ardigo tenang. Iya, sayang. Aku sungguh mencintaimu, kumohon percayalah. Aku ingin kita kembali seperti dulu lagi. Kembalilah kepadaku, ucap Felicia sangat kentara memohon. Jika aku melakukan hal yang sama, apa kamu akan kembali kepadaku? Maksudmu? Tanya Felicia tidak mengerti. Ardigo bangkit dari duduknya lalu berdiri di samping meja kerjanya. Apa kamu akan kembali kepada seseorang yang telah menipumu? Yang mengatakan jika dia mencintaimu dan sudah tidak memiliki hubungan lagi dengan kekasih lamanya, tapi ternyata dia berbohong. Dia berada di dekatmu, tapi dia mencintai orang lain. Dan lebih parahnya kamu tidak tahu jika dia membohongimu, bahkan kamu melakukan semua yang dia minta. Bukan hanya itu, dia bahkan berniat mengkhianati pernikahan bahkan sebelum pernikahan itu terjadi. Sedangkan kamu sangat mengharapkan kebahagiaan atas pernikahan itu. Lalu setelah kamu mengetahui semuanya, dia memintamu untuk kembali kepadanya. Apakah kamu akan kembali menerima orang yang seperti itu? Ucap Ardigo yang menyindir Felicia. Jelas saja sosok yang diceritakannya tersebut tidak lain adalah Felicia sendiri. Felicia terhenyak dan menegang mendengar ucapan dan pertanyaan Ardigo. Dia merasa sangat tertampar dengan ucapan pria itu yang terkesan tenang namun menikam. Dia terdiam tanpa bisa menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Ardigo. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Aku bertanya kepadamu, akankah kamu kembali kepada orang itu? Ulang Ardigo tajam. Dia sangat emosi mengingat semua perbuatan Felicia kepadanya. Aku, Felicia tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Kamu tidak ingin, bukan, begitu juga denganku, tekan Ardigo. Digo, tapi aku sangat mencintaimu. Kamu tidak pernah mencintaiku, Felicia. Teriak Ardigo yang membuat Felicia terlonjak dan mengundang rasa takutnya. Kamu tidak pernah mencintaiku, ulang Ardigo dengan suara memelan. Kamu hanya mencintai hartaku. Dan asal kamu tahu, selama ini aku memang sudah merasa bahwa kamu tidak mencintai diriku. Aku tahu bahwa akulah yang paling menginginkanmu. Tapi aku masih menerima semua itu. Aku tidak masalah jika kamu hanya menginginkan hartaku. Karena itu aku selalu bekerja keras agar kau selalu berada di sisiku. Aku pikir selama aku memiliki banyak harta, setidaknya kamu akan tetap bersamaku. Tapi ternyata kamu mengkhianatiku dengan lelaki bajingan itu, dan itu yang tidak bisa aku terima. Felicia semakin tersudut dengan ucapan Ardigo. Isakannya semakin keras memenuhi ruangan itu. Aku minta maaf, Digo. Aku sungguh menyesal. Aku juga menyesal,
Veil. Aku menyesal mengenal dan jatuh cinta kepadamu, sarkas Ardigo tajam. Kamu masih mencintaiku kan? Aku yakin kamu pasti masih mencintaiku. Digo, kini Felicia ikut bangkit dan berjalan mendekati Ardigo. Aku memang mencintaimu, tapi itu dulu. Aku bukan pria bodoh yang akan jatuh di tempat yang sama. Kenapa kamu menikahi wanita murahan itu? Dia telah merusak pernikahan kita, Digo. Ini pasti rencananya. Dia ingin menggantikanku untuk menikah denganmu. Setidaknya dia lebih baik daripada dirimu. Dia adalah orang yang telah menyelamatkanku dari sandiwaramu. Dan karena kebencianku kepadamu, aku juga ikut membencinya alih-alih mengucapkan terima kasih kepadanya. Kamu membuatku membenci orang yang tidak seharusnya aku benci, Felicia. Aku tahu, kamu pasti menikahinya hanya untuk menjaga nama baikmu. Bukan, aku akan menunggumu menceraikan wanita murahan itu. Ucapan Felicia terpotong oleh hardikan Ardigo. Dia bukan wanita murahan, dia istriku. Saat ini emosi Ardigo sudah sampai ke ubun-ubun. Mendengar Felicia merendahkan Friska membuat emosinya memuncak begitu saja. Dia tidak seperti dirimu, hanya karena kamu berbuat seperti itu, bukan berarti dia melakukan hal yang sama. Tapi aku ingin kita kembali seperti dulu lagi, Digo. Tolong beri aku kesempatan kedua. Aku rasa kamu cukup mengenalku, Veil. Kamu tahu bukan, hal yang tidak mudah aku berikan kepada orang lain? Kepercayaan dan kesempatan kedua. Jadi pergilah dari sini karena kamu tidak akan mendapatkan keduanya. Bersambung.